Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kali ini saya akan membahas tentang memproses buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal. Buku besar menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan dari jurnal. Jadi, buku besar adalah kumpulan akun-akun yang ada di neraca dan akun-akun yang ada di laba rugi. Sekarang kita lihat fungsi buku besar. Yang pertama, meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal dalam bentuk rekap jurnal. Yang kedua, wadah untuk penggolongan data keuangan. Dan yang ketiga adalah sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan. Sedangkan peralatan dan perlengkapan untuk memproses buku besar itu ada kalkulator, ada alat tulis kantor, ada rekapitulasi jurnal, ada formulir buku besar, dan formulir daftar saldo akun. Buku besar itu dibedakan dua, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar utama atau bisa juga disebut dengan buku besar umum atau buku besar induk adalah buku yang digunakan untuk meringkas transaksi keuangan berupa akun-akun yang sejenis. Semua akun yang ada dalam suatu periode tertentu seperti kas, piutang, persediaan, utang usaha, dan modal itu saling berdiri sendiri dan berfungsi mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aset, kewajiban, dan modal perusahaan. Buku besar ada bentuk skontro dan ada bentuk stapel. Bentuk skontro ada dua, yaitu skontro bentuk T-account atau bentuk sederhana dan skontro bentuk 2 kolom. Sedangkan untuk bentuk stapel itu dibedakan dua juga, yaitu stapel 3 kolom atau bisa juga disebut dengan bentuk stapel bersaldo tunggal dan bentuk stapel 4 kolom atau disebut juga dengan bentuk stapel berkolom saldo rangkap. Bentuk T-account adalah bentuk buku besar yang paling sederhana dan hanya berbentuk seperti huruf T besar. Sebelah kiri itu menunjukkan sisi debit untuk mencatat akun yang didebit dan di sebelah kanan itu menunjukkan sisi kredit untuk mencatat akun yang dikredit. Nama akun diletakkan di kiri atas dan kode akun diletakkan di kanan atas. Bentuk ini hanya diisi tanggal kejadian dan jumlah uang. Buku besar bentuk skontro yang lebih lengkap adalah bentuk 2 kolom. Bentuk ini adalah penyempurnaan bentuk T. Skontro artinya sebelah menyebelah atau dibagi dua, yaitu sebelah debit dan sebelah kredit, yang terdiri dari tanggal, keterangan, rep, kolom jumlah, debit, dan kredit. Kolom tanggal untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi, kolom keterangan untuk mencatat keterangan ringkas transaksi, bisa juga diisi dengan kata-kata posting atau boleh juga diisi dengan akun lawan dari jurnal tersebut. Kemudian kolom rep itu untuk mencatat halaman jurnal. Akun dalam jurnal umum yang sudah dibukukan ke dalam akun buku besar, maka kolom rep di jurnal umum tersebut harus dicatat nomor kode akun yang bersangkutan. Kemudian kolom debit itu untuk mencatat jumlah uang yang di sisi debit dan kolom kredit untuk mencatat jumlah uang di sisi kredit.
Ini adalah bentuk stapel berkolom saldo tunggal atau bentuk 3 kolom. Fungsi kolom untuk tanggal, rep, debit, kredit itu sama dengan bentuk T tadi ya. Sedangkan kolom DK untuk menulis D bila akun yang bersangkutan bersaldo debit dan K bila bersaldo kredit. Kolom saldo untuk mencatat jumlah saldo akun tersebut dengan cara membandingkan antara saldo debit dengan kredit. Pencatatan debit akan menambah saldo debit atau mengurangi saldo kredit. Sedangkan pencatatan kredit akan menambah saldo kredit atau mengurangi saldo debit. Bentuk stapel berkolom saldo rangkap ini hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal. Hanya perbedaannya pada kolom saldo itu dibagi 2 kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Jika bersaldo debit maka dicatat pada kolom debit, dan jika bersaldo kredit maka dicatat pada kolom kredit. Proses posting ke buku besar utama ini dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama itu mencatat saldo awal dari data neraca awal bila perusahaan itu sudah berdiri sebelum periode bersangkutan. Akun yang ada di sisi debit neraca dicatat sebagai saldo debit di akun buku besar, dan akun yang ada di sisi kredit neraca dicatat sebagai saldo kredit akun buku besar. Jika perusahaan baru berdiri dan belum ada saldo awal, maka kita langsung mencatat dari buku jurnal. Kemudian data atau akun-akun yang ada di jurnal umum langsung kita pindahkan ke buku besar. Jika yang kita buat adalah jurnal khusus, maka data yang kita pindahkan ke buku besar adalah dari rekap jurnal. Kemudian kita buat daftar yang memuat nama-nama akun buku besar serta dengan saldonya masing-masing untuk mengetahui apakah jumlah debit dan kredit yang sudah kita buat itu seimbang. Daftar ini namanya adalah neraca saldo. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat proses posting dalam buku besar 4 kolom. Ada pertanyaan nih, apa sih posting itu? Posting adalah proses kegiatan memindah bukukan akun dan saldo akun yang ada di buku jurnal ke dalam buku besar. Kapan posting jurnal umum ke dalam buku besar itu dilakukan? Posting buku besar dari jurnal umum biasanya dilakukan langsung saat terjadinya transaksi. Setelah dicatat dalam jurnal umum, langsung kita posting ke dalam buku besar. Jadi, secara terus-menerus, sehingga tanggal yang ada dalam jurnal umum akan sama dengan yang ada dalam buku besar. Kita lihat contoh transaksi berikut ini. Pada tanggal 2 Januari 2020, Tuan Andi membuka bengkel baru dengan nama Bengkel Jaya dengan menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan senilai 7 juta sebagai modal awal perusahaannya. Bagaimana jurnal umumnya? Sebelumnya kita analisa dulu ya. Kas perusahaan bertambah, dicatat debit sebesar 10 juta, peralatan juga bertambah, dicatat debit sebesar 7 juta, dan pengaruhnya terhadap modal bertambah, dicatat sebelah kredit sebesar 17 juta. Maka jurnalnya adalah kas debit 10 juta, peralatan debit 7 juta, modal Andi kredit 17 juta. Keterangannya adalah setoran modal. Kemudian setelah kita catat di dalam jurnal umum, akun-akun ini kita buatkan buku besarnya. Kita lihat bagaimana cara posting ke dalam buku besar bentuk 4 kolom. Nah, ini bentuk buku besar 4 kolom. Yang kita buat dulu adalah akun kas. Kolom tanggal kita tuliskan tanggal terjadinya transaksi,
Jadi sama dengan tanggal yang kita tuliskan dalam jurnal umum. Kolom keterangan kita bisa isi dengan kata posting. Boleh juga dengan keterangan singkat transaksi, yaitu contohnya tadi adalah setoran modal. Atau boleh juga dengan menuliskan akun lawannya. Kemudian karena kas tadi debit, maka jumlah 10 juta itu kita catat di sebelah debit dan saldonya juga debit. Kemudian kita buat lagi buku besar akun peralatan. Itu sama proses postingnya dengan akun kas. Kita tuliskan tanggal posting dan jumlah 7 juta di debit dan saldonya juga debit. Selanjutnya akun modal, karena di jurnal umum modal tadi itu dikredit, maka dalam buku besar juga dicatat kredit. Saldonya juga kredit. Kita lihat contoh transaksi selanjutnya. Pada tanggal 4 Januari 2020, membeli peralatan untuk bengkel sebesar 5 juta, baru dibayar sebesar 3 juta. Sisanya akan dibayar kemudian. Bagaimana jurnal umumnya? Kita analisa dulu. Peralatan bertambah dicatat debit sebesar 5 juta, kemudian karena baru dibayar sebesar 3 juta, maka kas perusahaan berkurang, dicatat kredit sebesar 3 juta. Sisanya belum dibayar, jadi merupakan utang. Utang usaha bertambah sebesar 2 juta, dicatat di sebelah kredit. Maka jurnal umumnya peralatan debit sebesar 5 juta, kas kredit sebesar 3 juta, sedangkan utang usaha kredit sebesar 2 juta. Untuk kolom rep, karena transaksi tanggal 2 Januari 2020 itu sudah kita posting dalam buku besar, maka kita isi kolom rep dengan kode akun. Sedangkan untuk tanggal 4 Januari, kita isi setelah kita posting ke dalam buku besar. Di sini buku besar yang sudah kita buat ada 3 akun kas, akun peralatan, dan akun modal. Jurnal pada tanggal 4 Januari ada peralatan debit sebesar 5 juta. Karena sudah ada akun buku besarnya, itu kita langsung posting ke akun peralatan debit sebesar 5 juta. Saldonya dari 7 juta di debit ditambah 5 juta juga debit, maka saldo akan bertambah menjadi 12 juta. Dicatat di sebelah debit. Kemudian ada akun kas, kredit 3 juta. Pada tanggal 2 Januari, saldo kasnya itu 10 juta. Kemudian pada tanggal 4 Januari, kas berkurang di sebelah kredit sebesar 3 juta. Maka saldo 10 juta debit dikurang dengan 3 juta kredit, saldonya menjadi 7 juta, sebelah debit. Kenapa jadi saldonya di debit? Karena perbandingan saldo debit lebih besar daripada saldo kredit. Dan pada kolom rep diisi dengan JU1 karena sumber data itu berasal dari jurnal umum halaman 1. Kemudian untuk akun utang usaha kredit sebesar 2 juta. Karena belum ada buku besarnya, maka kita buat dulu. Lanjut kita posting angkanya dalam akun buku besar utang usaha sebelah kredit sebesar 2 juta. Saldonya juga 2 juta sebelah kredit. Setelah semua selesai kita pindahkan dalam buku besar, langkah selanjutnya adalah membuat daftar nama akun dan saldo yang ada di buku besar untuk mengetahui apakah saldo debit dan saldo kredit tadi sudah seimbang. Tapi ingat ya, seimbang belum tentu benar. Bisa jadi debit kredit dalam neraca saldo itu seimbang, tetapi sebenarnya ada kesalahan yang kita lakukan pada saat kita membuat jurnal. Demikian materi tentang memproses buku besar dan contoh bagaimana proses posting dalam buku besar bentuk 4 kolom. Dalam video selanjutnya, silakan simak bagaimana cara posting dalam buku besar bentuk 3 kolom, 2 kolom, dan bentuk T-account.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.